Pada hari Selasa 26 Juni 2025 merupakan yubileum bagi para seminaris. Paus Leo ke-14 memberikan renungan bagi para seminaris di Basilika Santo Petrus. Berikut ini saya bagikan refleksi Paus. Terima kasih kepada kalian semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai besertamu. Eminensi, ekselensi, para formator, dan terutama kepada kalian para seminaris, selamat pagi semuanya. Saya sangat senang bisa bertemu kalian dan saya berterima kasih kepada kalian semua, para seminaris dan formator, atas kehadiran kalian yang hangat. Terima kasih pertama-tama atas sukacita dan semangat kalian. Terima kasih karena dengan daya kekuatan, kalian menyalakan api harapan dalam kehidupan gereja. Hari ini, kalian bukan hanya peziarah, tetapi juga saksi harapan. Kalian menunjukkannya kepada saya dan kepada semua orang, karena kalian telah membiarkan diri kalian terlibat dalam petualangan panggilan imamat yang mempesona di zaman yang tidak mudah. Kalian telah menerima panggilan untuk menjadi pewarta sabda keselamatan yang lemah lembut, namun kuat, pelayan gereja yang terbuka dan keluar dalam misi. Dan saya ingin menyampaikan satu kata dalam bahasa Spanyol. Gracias por haber aceptado con Valencia la invitación del Señor a seguir, a ser discípulo, a entrar en el seminario. Hay que ser valientes y no tengan miedo. Terima kasih karena telah dengan berani menerima undangan Tuhan untuk mengikutinya menjadi murid masuk seminari. Kita harus berani dan jangan takut. Terhadap Kristus yang memanggil, kalian berkata ya dengan kerendahan hati dan keberanian. Dan inilah aku yang kalian tujukan kepadanya, tumbuh dalam kehidupan gereja dan disertai oleh perjalanan penting dalam hal pembinaan dan penegasan panggilan. Kalian tahu bahwa Yesus pertama-tama memanggil kalian untuk mengalami persahabatan dengannya dan rekan seperjalanan, sebuah pengalaman yang dimaksudkan untuk terus bertumbuh bahkan setelah tahbisan, dan menyentuh setiap aspek kehidupan. Tidak ada bagian dari diri kalian yang perlu dibuang. Semuanya harus diterima dan diubah menurut logika biji gandum, agar kalian menjadi orang-orang dan imam-imam yang bahagia, menjadi jembatan dan bukan rintangan bagi perjumpaan semua orang dengan Kristus. Iya, Dia harus semakin besar dan kita semakin kecil, agar kita dapat menjadi gembala menurut hatinya. Berbicara tentang hati Yesus Kristus, bagaimana kita bisa tidak mengingat ensiklik Dilexit Nos yang diberikan kepada kita oleh Paus Fransiskus tercinta. Tepat di masa pembinaan dan penegasan ini, penting untuk memusatkan perhatian pada inti seluruh perjalanan kalian, hati. Seminari dalam bentuk apapun seharusnya menjadi sekolah afeksi. Terutama hari ini dalam konteks sosial dan budaya yang ditandai oleh konflik dan narsisme, kita perlu belajar mencintai seperti Yesus. Seperti Kristus mencintai dengan hati manusia, kalian dipanggil untuk mencintai dengan hati Kristus. Amar con le corazón de Jesús. Namun untuk mempelajari seni ini, kita harus mengolah batin kita sendiri, tempat di mana Allah berbicara, dan tempat di mana keputusan terdalam berasal, tapi juga tempat pertentangan dan perjuangan yang perlu diubah agar seluruh kemanusiaan kalian beraroma Injil. Jadi pekerjaan pertama harus dilakukan dalam batin. Ingatlah baik-baik
ajakan Santo Agustinus untuk kembali ke hati, karena di sanalah kita menemukan jejak-jejak Allah. Turun ke dalam hati kadang bisa menakutkan, karena di dalamnya juga terdapat luka-luka. Jangan takut untuk merawatnya. Biarkan diri kalian dibantu, karena justru dari luka-luka itu akan lahir kemampuan untuk mendampingi mereka yang menderita. Tanpa kehidupan batin, tidak ada kehidupan rohani, karena Allah berbicara kepada kita justru di sana, di dalam hati. Allah berbicara kepada kita di dalam hati. Kita harus tahu cara mendengarkannya. Olah batin ini juga mencakup latihan untuk mengenali gerak-gerik hati. Bukan hanya emosi cepat dan sesaat yang khas bagi anak muda, tapi terutama perasaan mendalam yang membantu kalian menemukan arah hidup kalian. Jika kalian belajar mengenal hati kalian, kalian akan menjadi pribadi yang lebih otentik dan tidak perlu memakai topeng. Dan jalan utama menuju batin adalah doa. Dalam zaman yang hiper terhubung, semakin sulit untuk mengalami keheningan dan kesendirian. Tanpa perjumpaan dengannya, kita bahkan tidak bisa benar-benar mengenal diri sendiri. Saya mengundang kalian untuk sering memohon Roh Kudus agar membentuk hati yang lembut dalam diri kalian, mampu menangkap kehadiran Allah bahkan dengan mendengarkan suara alam, seni, puisi, sastra, musik, dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Dalam studi teologi yang ketat, belajarlah juga mendengarkan suara-suara budaya dengan pikiran dan hati yang terbuka, termasuk tantangan terbaru seperti kecerdasan buatan dan media sosial. Terutama seperti yang dilakukan Yesus, belajarlah untuk mendengarkan jeritan, seringkali tanpa suara, dari yang kecil, miskin, tertindas, dan dari banyak orang, terutama kaum muda, yang mencari makna hidup mereka. Jika kalian merawat hati kalian melalui keheningan, meditasi, dan doa harian, kalian akan belajar seni penegasan rohani atau discernment. Ini juga pekerjaan penting, belajar membedakan. Saat muda, kita membawa banyak keinginan, impian, dan ambisi. Hati sering terasa penuh sesak, dan kita bisa merasa bingung. Namun mengikuti teladan Maria, batin kita harus mampu menyimpan dan merenungkan. Harus mampu sinbalein, seperti yang ditulis oleh Santo Lukas, menyatukan potongan-potongan hidup. Jauhilah sikap dangkal dan satukan potongan-potongan kehidupan melalui doa dan meditasi, sambil bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari yang sedang saya alami? Apa yang mau disampaikan terhadap perjalanan hidup saya? Kemana Tuhan sedang membimbing saya? Saudara-saudara terkasih, milikilah hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti hati Yesus. Dengan meneladan Rasul Paulus, semoga kalian bisa menghayati perasaan Kristus agar bertumbuh dalam kedewasaan manusiawi, terutama secara afektif dan relasional. Penting bahkan sejak masa di seminari untuk menekankan pertumbuhan manusiawi dengan menolak segala kepura-puraan dan kemunafikan. Dengan memandang Yesus, kita perlu belajar memberi nama dan ruang bagi kesedihan, ketakutan, kecemasan, kemarahan, membawa semua ke dalam relasi dengan Allah. Krisis, keterbatasan, dan kelemahan bukan sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan kesempatan rahmat dan pengalaman Paskah. Di dunia yang sering diwarnai oleh rasa tidak tahu terima kasih dan haus kekuasaan, di mana logika pembuangan sering menang, kalian dipanggil untuk menjadi saksi syukur dan kemurahan hati Kristus, sukacita dan kelembutan, serta belas kasih hatinya. Untuk menjalani gaya hidup penuh penerimaan dan kedekatan, pelayanan yang murah hati dan tanpa pamrih, membiarkan Roh Kudus mengurapi kemanusiaan kalian, bahkan sebelum tahbisan. Hati Kristus digerakkan oleh belas kasih yang tak terbatas.
Ia adalah orang Samaria yang baik bagi umat manusia dan berkata kepada kita, "Pergilah dan lakukanlah seperti itu juga." Belas kasih mendorongnya untuk membagikan roti sabda dan persaudaraan, menggambarkan tindakan perjamuan terakhir dan salib. Saat ia memberikan dirinya untuk dimakan dan berkata, "Kalian sendiri yang harus memberi mereka makan, yaitu jadikanlah hidup kalian sebagai persembahan kasih." Para seminaris yang terkasih, kebijaksanaan gereja Bunda kita yang dibimbing oleh Roh Kudus terus mencari cara terbaik untuk membina para pelayan tertapis sesuai kebutuhan setiap tempat. Dalam usaha ini, apa tugas kalian? Yaitu untuk tidak menurunkan standar, tidak merasa puas, tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi menaruh semangat dalam kehidupan imamat, hidup di masa kini, dan memandang masa depan dengan hati profetis. Saya berharap pertemuan ini membantu setiap kalian memperdalam dialog pribadi dengan Tuhan, di mana kalian memohon agar semakin memiliki perasaan Kristus, perasaan hatinya, hati yang berdenyut penuh kasih untuk kalian dan seluruh umat manusia. Selamat berziarah, saya mendampingi kalian dengan berkat saya. Para seminaris yang terkasih, saya bahagia bisa mendampingi kalian pagi ini dalam rangka jubileum untuk kalian bersama para imam yang mendampingi kalian dalam perjalanan formatio. Kalian berasal dari berbagai gereja di dunia dan memiliki pengalaman hidup yang sangat beragam. Tetapi dalam Tuhan kita semua membentuk satu tubuh. Sebab hanya satu harapan yang menjadi panggilan kalian, yaitu harapan panggilan kalian. Hari ini di makam Rasul Petrus dan bersama saya penggantinya, kalian dengan khidmat memperbaharui iman baptisan kalian. Syahadat ini adalah akar dari mana tumbuh inilah aku, yang akan kalian ucapkan dengan sukacita pada hari tahbisan imamat kalian. Allah yang telah memulai karyanya dalam diri kalian semoga menyelesaikannya. Marilah berdoa. Bapa yang dalam tahun jubileum ini membuka jalan keselamatan bagi gerejamu, terimalah niat baik kami dan kabulkanlah keinginan kami untuk mengarahkan hidup kepadamu, agar kami menjadi saksi Injil yang sejati. Dengan rahmat Roh Kudus, tuntunlah langkah kami menuju harapan bahagia untuk memandang wajah-Mu di Yerusalem surgawi, di mana kerajaan-Mu mencapai kepenuhan dan kesempurnaan, dan segalanya akan digenapi dalam Kristus Putra-Mu. Dia yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus sepanjang segala abad. Selamat kepada kalian semua, dan selamat berziarah dalam pengharapan.